Salam kepada semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur kerana kita sekali lagi dapat beribadah kepada Tuhan. Oleh itu mari kita mempersiapkan hati kita bersama-sama. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus, kita datang bersama sebagai keluarga Allah di dalam hadirat Bapa untuk mempersembahkan syukur dan pujian kepada-Nya, untuk mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, untuk membawa keperluan dunia kepada-Nya, untuk memohon pengampunan bagi dosa-dosa kita, untuk menemukan anugerah-Nya, agar melalui anaknya Yesus Kristus kita dapat memberikan diri kita kepada pelayanan-Nya. Tuhan beserta kamu. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan Allah tidak ada di dalam hati kita. Tetapi jika kita mengakui dosa kita kepada Allah, Dia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan membersihkan kita daripada perbuatan salah. Marilah kita mengakui dosa kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Mari kita bersama-sama. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di sorga, Pencipta kami dan Hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap semua manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal atas kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus dalam mati untuk kami. Kuatlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati Kau dalam kehidupan yang baru melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengampuni semua orang yang mengakui dosa mereka dengan bertobat, mengasihi kita dan membebaskan kita daripada segala dosa kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kita untuk pelayanan dan kuasa Roh Kudus dan memelihara kita dalam kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan, bukalah bibir kami mari kita memuji Tuhan. Bersama-sama, kemuliaan pada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, seperti pada mulanya, sekarang ini, sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya yang besar. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
bersyukur. Engkau yang menyediakan yang terbaik di dalam hidup kami. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenang
Bukan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Segala pujian hanya bagi Engkau, Tuhan. Haleluya. Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur karena bersama lagi di dalam ibadah minggu ini. Dan tiba masanya kita mau mendengar sebagian lagi daripada firman Tuhan, ya. Jadi seperti biasa sebelum kita teruskan, kita mau berdoa dulu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan bersama, bukan saja beribadah, tetapi mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Bapa di surga supaya di mana saja kami mendengarkan firman Tuhan ini, baik secara pribadi bersama dengan keluarga, atau ketika beribadah bersama dengan umat Tuhan di gereja, kiranya Tuhan sendiri yang akan memberikan kuasa kebangkitan itu melalui firman Tuhan ini, supaya firman ini turut membangkitkan kami, semangat kami, dan juga apa juga yang perlu dibangkitkan dalam hidup kami untuk melayani Engkau dengan penuh semangat dan setia. Terima kasih Tuhan, pakailah firman-Mu ini untuk meneguhkan kami sekali lagi di dalam iman percaya kami kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, kita baru saja menyambut perayaan Paskah yang mengingatkan kita akan peristiwa kebangkitan Yesus. Nah, kebangkitan Yesus ini sebenarnya merupakan dasar terpenting dalam iman percaya kita. Ya, Rasul Paulus sendiri mengatakan dalam 1 Korintus 15:14 bahwa andai kata Kristus tidak dibangkitkan, ya, segala kepercayaan dan pemberitaan mereka
pada waktu itu hanyalah sia-sia. Dan sama dengan kita hari ini. Ya, setelah bertahun-tahun, berpuluh tahun kita memegang, kita bertekad untuk memegang kepercayaan ini. Tanpa kebangkitan Yesus, itu hanyalah sia-sia. Persoalannya, kita mendapati juga bahwa sama seperti pada waktu Rasul Paulus, hari ini pun ya masih ada yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus ini. Mereka beranggapan bahwa berita atau cerita kebangkitan Yesus ini hanyalah cerita rekaan atau imajinasi orang-orang Kristen sebagai satu sumber pengharapan atau penghiburan pada masa, terutama di gereja awal, karena pada masa itu mereka di dalam tekanan dan sebagainya. Itu alasan mereka ini, ya. Namun kalau kita perhatikan ternyata bahwa di dalam Alkitab, ya, terdapat banyak catatan yang mengesahkan akan kebangkitan Yesus, ya. Dan dalam firman Tuhan yang akan kita melihat pada hari ini, ya, dengan tema penampakan Yesus berdasarkan Yohanes 20:19 hingga 31, kita akan melihat bagaimana Yesus ya secara jelas menyatakan dan menjelaskan sendiri kebangkitan ini memang sesuatu yang jelas, sesuatu yang fakta, dan sesuatu yang perlu kita andalkan sebagai satu pegangan yang teguh melalui beberapa seri penampakan dirinya. Ya, jadi yang pertama kita memperhatikan di sini, ya, Yesus menampakkan diri. Nah, ini berdasarkan kepada Yohanes ini, ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya. Dan saat dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia mengatakan, dia menyampaikan message. Yang pertama, message-nya adalah membawa damai sejahtera. Dalam Yohanes 20 ayat 19 hingga 20 mengatakan, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan, ya, pada waktu itu murid-murid dalam keadaan yang ketakutan, ya, dan apalagi mereka baru kehilangan Yesus yang adalah orang harapan mereka selama ini, ya, dalam keadaan mati secara menyakitkan, menyedihkan hati. Mereka menjadi begitu hilang pedoman, ya. Dan ditambah pula pada waktu itu terdapat kabar angin mengatakan bahwa khususnya di kalangan orang-orang Yahudi memburu orang-orang Kristen, ya. Dan ditambah lagi terdapat juga kabar angin bahwa tubuh Yesus telah diambil orang, ya. Jadi sudah kita boleh membayangkan betapa takutnya mereka ini. Karena jangankan mereka yang masih tinggal, tubuh Yesus saja pun dicuri. Nah, itu yang mereka dengarlah pada waktu itu. Dan karena itu tidak mengherankan dalam ayat 19 ini dikatakan bahwa murid-murid ini merasa bahwa mereka dalam keadaan bahaya. Dan karena itu ketika mereka bertemu, mereka mengadakan dalam keadaan ruang yang tertutup. Semua pintu dikunci, tingkap semua, ya. Namun di saat seperti inilah, dalam keadaan tidak menentu inilah, ketakutan melanda mereka seperti anak ayam kehilangan ibunya. Tiba-tiba Yesus menampakkan diri dengan berdiri di tengah-tengah mereka. Lebih mengujakan karena sesudah menampakkan dirinya, Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu.
Kata-kata ini pastilah sangat diperlukan oleh murid-muridnya ketika itu. Artinya, penampakan Yesus ini menjawab beberapa perkara atau membuat pengesahan kepada beberapa perkara. Yang pertama adalah ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Kalau tidak cukup dengan dia berdiri di tengah-tengah mereka, dia malah menunjukkan tangannya yang masih ada bekas paku, begitu juga dengan lambungnya. Ya, bukti apa lagi yang diperlukan oleh murid-murid ini yang menunjukkan bahwa Yesus yang mati itu benar-benar berdiri di depan mereka. Karena ada juga pendapat setengah orang, Yesus yang mati itu bukan Yesus, tapi orang lain. Jadi bila bangkit sebenarnya itu adalah Yesus yang sebenar. Tetapi masalahnya adalah bagaimana dengan bukti paku, dengan lambung yang ada, bekas yang ada. Takkanlah Yesus buat-buat dan sebagainya, tikam lagi jarinya dalam keadaan hidup-hidup. Hanya untuk membuktikan bahwa dialah itu, ya. Tapi yang nyata adalah bahwa yang berdiri depan Yesus itu adalah benar-benar Yesus. Dan yang kedua adalah dengan penampakan Yesus ini menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus itu adalah untuk membawa damai sejahtera. Dan ini benar bukan saja dalam konteks murid-murid yang hadir pada masa itu, karena memang mereka sangat memerlukan penghiburan, kedamaian pada masa itu. Tetapi juga kepada kita semua, karena kuasa kebangkitan Yesus ini sendiri adalah sumber kekuatan kita untuk terus hidup dalam penuh damai sejahtera. Walaupun di tengah-tengah setiap cabaran yang kita lalui sementara kita hidup di dunia ini. Itu adalah bagian pertama yang menjadi tanda penting, impak penting kepada kebangkitan Yesus ini ketika dia menampakkan diri, setelah dia menampakkan diri. Ya, yang kedua adalah penampakan Yesus ini juga bukan saja membawa damai sejahtera, tetapi membawa pemberitaan. Maksudnya ada satu perkara yang perlu dilakukan setelah Yesus menampakkan diri. Nah, dalam ayat 21-23 mengatakan, maka kata Yesus sekali lagi, ya, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi kalau kita perhatikan di sini, dalam keadaan yang luar biasa, Yesus tiba-tiba secara ajaib berdiri di tengah-tengah mereka yang dalam keadaan terkunci, ya, dan kemudian mengucapkan salam. Selepas itu dia menunjukkan tangan dan lambungnya. Dan tidak heran murid-murid sangat gembira karena menyadari guru mereka, yaitu Yesus Kristus, sekarang benar-benar ada di depan mereka. Akhirnya mereka semua kecuali Thomas percaya dan benar-benar mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus ini, yaitu damai sejahtera dan sukacita. Di mana semua damai ini dan sukacita ini telah melenyapkan kekecewaan, keraguan dan ketakutan yang memburu dan memenuhi situasi hidup mereka sejurus selepas Yesus mati. Namun bukan itu saja message penting daripada penampakan Yesus ini. Kalau kita lanjutkan bahwa dalam ayat 22, dalam ayat 21, dia mengatakan, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Ya, artinya penampakan Yesus ini yang adalah bukti kepada kebangkitannya merupakan satu message yang perlu diberitahukan
Dan sebagai satu kekuatan, sebagai satu kuasa dalam pemberitaan ini, Yesus malah menghembusi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Jadi double-double nih kuasa mereka ini. Sudah menerima kuasa kebangkitan ya melalui penampakan Yesus. Sekarang untuk pengutusan, Yesus memberikan mereka kuasa Roh Kudus. Dan malah dikatakan dalam ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Apa maksudnya ini? Bukanlah bermaksud bahwa murid-murid Yesus mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa orang. Ya, karena kita tahu yang berhak untuk ini hanyalah Tuhan sendiri. Tetapi dengan message ini, dia mempunyai dua maksud. Yaitu yang pertama, sepertinya kuasa mengampuni itu, ya, kuasa mengampuni itu seperti diletakkan, diberikan kepada murid-muridnya. Dalam arti kata, dengan pemberitaan ini, sesiapa orang yang menerimanya akan diampuni. Ya, itu yang pertama. Kedua, pengampunan ini juga berarti bahwa message ini adalah sesuatu yang mesti, sesuatu yang wajib. Karena dengan pemberitaan firman Tuhan ini, dia akan membawa pengampunan. Selama murid-murid tidak menyampaikan Injil, membawa berita kebangkitan Yesus ini melalui penampakannya, maka selama itulah orang tidak ada peluang untuk mendengar, seterusnya menerima. Karena hanya menerima firman Tuhan ini yang memberikan mereka pengampunan. Dan itulah yang kita boleh artikan daripada kata-kata 23 ini. Ya, karena untuk mengatakan murid-murid Yesus ada kuasa mengampuni, kita tahu itu hanyalah pekerjaan Tuhan. Tetapi apa yang lebih penting di sini sekarang adalah message pemberitaan itu adalah antara perkara yang menjadi tanggung jawab kita setelah kita melihat sendiri bagaimana penampakan Yesus ini membuktikan kebangkitannya. Jadi tidak ada sebab mengapa kita tidak percaya. Karena bagi kita yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat kita, kita telah merasakan, kita telah mengalami kuasa kebangkitan ini, walaupun ya penampakan secara fisik tidak ada, tapi penampakan itu dalam hati kita itu sudah cukup. Dan karena itulah sampai hari ini kita boleh turut merasakan kuasa itu melalui bagaimana kita tetap setia, bagaimana kita tetap teguh di dalam iman percaya kepada kita kepada Yesus Kristus. Dan inilah yang saya mengharapkan kepada kita semua sebagai umat Tuhan, ya, lewat daripada Paskah yang telah kita rayakan bersama, supaya message Paskah itu sendiri melalui penampakan Yesus akan turut mendorong kita untuk tetap teguh di dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Yang kedua adalah setelah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ternyata pada waktu itu Thomas tidak ada, ya. Dan karena dia sendiri tidak menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, maka tidak heran di sini dikatakan, ya, Thomas tidak percaya. Maksudnya di sini, ya, setelah Thomas tidak percaya, maka sekarang Yesus menampakkan diri kepada Thomas, ya. Mengapa? Sebab Thomas tidak percaya. Dalam Yohanes 20
24-25 mengatakan, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kita melihat bahwa hal yang sama Yesus lakukan terhadap Thomas, yang semula setelah mendengar daripada pengakuan murid-murid yang lain, dia telah menolak kesaksian rekan-rekannya ini bahwa Yesus telah bangkit. Ya, ia menghendaki bukti yang dapat dilihat dengan mata kepala sendiri. Dan kalau kita perhatikan syarat Thomas ini, sebenarnya turut menjawab kemuskilan sesetengah orang bahwa yang dibangkitkan itu adalah orang lain yang diserupakan. Karena Thomas bilang, yang murid-murid lain ini hanya melihat, ya, hanya melihat Yesus mengangkat tangannya dan perlihatkan lambungnya. Tetapi Thomas bilang tidak cukup dengan itu, dia mau sendiri sentuh. Nah, sebenarnya ini satu jawaban lagi. Oke, kalau kamu meragui bahwa Yesus telah bangkit melalui penampakan dirinya kepada murid-muridnya, dan mungkin apa yang bekas paku itu hanyalah sesuatu yang dilakukan untuk seperti ada bekas, tapi betulkah tidak? Sebab tidak disentuh, masih jadi persoalan. Maka sekarang Thomas membawa kita lebih dalam untuk membuat pengesahan tentang kebangkitan ini. Karena sekarang dia tidak hanya mau tengok, dia mau sentuh. Nah, bukti apa lagi yang diperlukan daripada keinginan Thomas, seperti Thomas ini? Jadi walaupun sebenarnya ada setengah orang sedikit sebanyak memandang negatif terhadap Thomas, tapi ada kebaikan yang dalam. Karena ini membawa kita kepada satu pengesahan yang lebih dalam mengenai kebenaran bahwa Yesus benar-benar bangkit melalui penampakannya ini. Dan penampakannya ini dalam konteks Thomas, bukan hanya dia berdiri depan Thomas dan lihatlah, tetapi nanti kita akan melihat bagaimana dengan keinginan Thomas mau apa dikatakan di sini, mencucukkan tanganku dan ke dalam lambungnya, bekas paku dan ke dalam lambungnya. Sebelum itu dia mengatakan sekali-kali aku tidak akan percaya. Tetapi kita melihat di sini, ya, apa yang terjadi adalah Thomas sebenarnya mewakili ramai orang, bukan saja pada waktu itu, tapi sampai pada hari ini. Karena masih ramai orang yang sebenarnya masih tidak percaya pada kebangkitan Yesus, dan mereka juga kadang-kadang menginginkan bukti, ya, seperti Thomas ini. Karena apa? Ya, karena setengah orang mendengar saja tidak cukup. Mereka mau sesuatu yang logik, dan karena itulah tidak mengherankan hari ini ada banyak pengajaran-pengajaran yang coba melogikkan kepercayaan mereka. Karena mereka tidak boleh menerima sesuatu yang bersifat iman yang tidak boleh dijelaskan. Ya, mereka mau iman juga tapi boleh dijelaskan. Tetapi bagi kita hari ini, kita harus bersyukur karena tidak perlu seperti Thomas yang perlu mencucukkan tangannya ke bekas paku dan lambung Yesus baru percaya. Hari ini dengan kuasa kebangkitan Yesus yang sudah dinyatakan, kita mempunyai sebab lebih dari cukup untuk percaya. Sebab sesungguhnya Yesus telah bangkit. Bila kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Penyelamat kita, Roh Kudus akan memberikan kita pengalaman dan keyakinan jelas
akan kuasa kebangkitan Yesus ini, sehingga menjadikan kita manusia ciptaan baru. Ya. Dan itu sebenarnya sudah sesuatu yang menjamin keyakinan iman kita. Karena Roh Kudus itu sendiri bersaksi di dalam hati kita, memberitahu kita, meyakinkan kita bahwa Yesus benar-benar bangkit. Ya, Yesus benar-benar bangkit. Jadi berbalik kepada Thomas, ya, yang tidak percaya. Dalam ayat berikutnya kita melihat bahwa akhirnya keinginan Thomas menjadi kenyataan. Ya, Yesus menampakkan diri kepada Thomas dan Thomas percaya. Dalam ayat 20, 26, 29 mengatakan, ayat 26, 29, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian, perhatikan ini. Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, terhadap Thomas yang tidak percaya, kita melihat di sini Yesus datang dan menampakkan diri dan memenuhi harapannya. Malah telah meminta dia supaya melakukan apa yang dia mau lakukan, yaitu mencucuk ke jari, ke bekas paku di dalam tangan Yesus dan juga ke dalam lambungnya. Kalau itu yang membuatkan dia baru percaya, ya. Dan kalau kita melihat di sini, kita tidak tahu sama ada Thomas melakukannya atau tidak. Tetapi secara spontan 28 ayat 28 mengatakan, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Nah, pengakuan ini adalah satu pengakuan yang sepenuhnya. Bukan saja pengakuan mengenai kepercayaannya, tapi pengakuan ini sendiri adalah bersifat penyerahan, kepasrahan. Dan kita boleh membayangkan ada sedikit unsur penyesalan, kekesalan di dalam kata-kata ini. Mengingat kepada apa yang dia pernah cakap sebelum ini. Karena dia meragui kesaksian rakan-rakannya. Seperti dia tidak percaya kebangkitan Yesus. Tetapi jelas sekali di sini dengan perkataan, "Ya Tuhanku dan Allahku," telah menjelaskan segala-galanya mengenai apa yang telah berlaku dalam diri Thomas. Bukan saja dia percaya, tetapi kita juga melihat ada satu perubahan besar, spontan setelah dia melihat Yesus. Dan Yesus berkata, "Karena engkau melihat aku, maka kau percaya." Ada message terbaik di sini untuk kita. Karena ditambah lagi di situ, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini berarti bahwa kita malah lebih berbahagia. Karena walaupun kita tidak melihat seperti mana murid-murid atau orang-orang yang pernah menyaksikan kebangkitan Yesus ini melalui penampakan dirinya, tetapi kita masih tetap percaya. Jadi ini merupakan satu lagi bentuk bukti kuasa kebangkitan Yesus ini. Karena saat kita menerima dia, ya, kita tidak perlu melihat dia secara fisik, tetapi kita boleh mengetahui telah berlaku satu perubahan besar dalam hidup kita. Manusia lemah kita telah tinggalkan, dan kita menjadi manusia ciptaan baru. Dan semua ini adalah pekerjaan Kristus yang telah
dibangkitkan. Kalau dia tidak bangkit, hal-hal seperti ini tidak akan terjadi. Dan kita percaya, walaupun kita mau juga seperti Thomas, supaya kita juga ada peluang melihat Yesus secara fisik, tidak kiralah sepenuhnya atau sebahagiannya, ya, karena tidak mungkin juga itu berlaku berasaskan kepada kekudusan Tuhan, ya. Tetapi apa yang paling penting di sini, Yesus menunjukkan diri atau tidak itu adalah hak mutlaknya. Karena yang terpenting adalah perubahan telah berlaku dalam hidup kita saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Itu sudah menunjukkan, membuktikan bahwa ada kuasa kebangkitan di dalam Kristus bagi setiap orang yang percaya. Dan untuk saya pribadi itu sudah mencukupi. Dan saya percaya dan saya mendorong dan saya berdoa ini juga yang berlaku kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi saat mendengarkan firman mengenai kuasa kebangkitan Yesus ini melalui penampakan dirinya kepada kita secara rohani di dalam hidup kita. Nah, perkara yang ketiga adalah dalam penampakan Yesus ini bukan saja dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada Thomas sendiri secara pribadi, tapi juga bagi kita khususnya. Kita juga dapat melihat bahwa Yesus sebenarnya turut menampakkan diri dalam Injil, ya. Yesus menampakkan diri dalam Injil. Nah, mengapa ini kita katakan simpulkan sedemikian? Karena Injil mencatatkan tanda-tanda Yesus. Artinya semua perbuatannya. Ya. Dalam ayat 31e dikatakan di sini memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya, di depan mata murid-muridnya yang tidak dicatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, ya, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperolehi hidup dalam namanya. Jadi akhirnya semua bukti kebangkitannya, ya, telah tercatat dalam kitab suci, ya. Dan para rasul telah menyaksikan, dan sebagai akibat, sebagai kesan kepada kebangkitannya ini boleh dilihat dengan bagaimana akhirnya orang yang percaya kepada Tuhan, pengikut Kristus, menjadi begitu bertambah dari hari ke hari di seluruh dunia ini. Kuasa apa yang boleh melakukan semua ini kalau tiada kuasa kebangkitan yang menyertai pernyataan mengenai Yesus seperti mana yang dicatatkan di dalam Alkitab? Ya, ada banyak juga catatan-catatan, buku-buku mengenai tokoh-tokoh tertentu, tetapi tidak sehebat Alkitab. Alkitab adalah satu-satunya buku yang tidak pernah masuk sebagai barang purbakala, atau dia juga barang purbakala tetapi sentiasa digunakan oleh apa generasi sekalipun. Ya. Kenapa? Ada apa mengenai Alkitab sehingga dia menjadi begitu? Malah dia juga satu-satunya buku yang tidak pernah dihentikan cetakannya. Bukan berkurang, malah bertambah. Karena ada sesuatu yang hidup di dalam Alkitab itu sendiri, yaitu mengenai Kristus. Seluruh mengenai Kristus. Jadi tidak heranlah, ya, bagaimana dikatakan bahwa
Yesus turut menampakkan diri, atau iyalah Yesus menampakkan diri di dalam Injil. Jadi bagi kita yang tidak melihat Yesus secara fisik, kita hanya perlu membaca Alkitab. Karena di sana kita akan melihat bagaimana Yesus nampak, bagaimana Yesus hidup. Ya, karena semua mengenai Yesus, baik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ada dicatatkan di dalam Alkitab. Jadi tidak heran karena melalui penampakan Yesus di dalam Alkitab, ramai orang secara ilahi menerima perubahan, pembaharuan apabila membaca Alkitab. Karena yang dicatatkan dalam Alkitab itu sendiri adalah mengenai semua tanda-tanda, nubuat-nubuat, mujizat-mujizat, atau apa saja yang bercakap mengenai Yesus, seluruh mengenai Yesus, terutama mengenai kebangkitannya. Selain itu, Injil juga mencatat bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Dalam ayat 31b mengatakan, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Nah ini, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi di dalam Injil juga lah dinyatakan dengan begitu banyak catatan mengenai Yesus sebagai Mesias. Ya. Dan tujuannya apa? Supaya kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, yaitu penyelamat yang diutus Allah. Oleh itu secara tidak langsung sebenarnya Yesus juga menampakkan diri melalui Injil, terutama untuk kita yang hidup jauh dari era zaman keberadaan Yesus secara manusia atau fisikal. Jadi walaupun kita tidak melihat atau menyentuh Yesus secara jasmani, tetapi melalui catatan mengenai Yesus dalam Injil, kita dapat melihat Yesus dan seterusnya mengerti, percaya, dan tetap teguh di dalam Dia melalui iman kita, maupun dalam semangat untuk memberitakan Injil itu sendiri. Ini karena apa? Karena Injil dicatat sebagai penyataan akan Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Dan supaya apabila kita membacanya, kita akan percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, dan di dalamnya kita memperolehi hidup atas namanya. Jadi sebagai kesimpulan, penampakan Yesus merupakan satu sebab untuk kita tetap percaya. Karena penampakan ini menjelaskan banyak perkara dalam hidup kita. Ya, dimana bukan saja penampakan ini memberikan kita kepercayaan mengenai kuasa kebangkitan yang memberikan kita kehidupan kekal. Tapi kuasa kebangkitan ini sendiri adalah sesuatu yang berkuasa dalam mengubah hidup kita sementara kita hidup di dunia ini. Berapa banyak orang yang dulu seperti tiada masa depan. Berapa ramai orang yang dulu hidup tanpa pengharapan. Keluarga mau hancur. Dan ada yang mau mengakhiri hidup. Saat mereka menerima Kristus, kuasa kebangkitan itu mengubah mereka sepenuhnya. Menjadi orang yang positif terhadap masa depan. Menjadi orang yang mau memulihkan hidupnya, memperbetulkan hidupnya. Menjadi orang yang mau membangkitkan semula semangat yang pudar. Yang memulihkan semula kerusakan yang pernah terjadi dalam hidup, dalam karier, dalam keluarga dan sebagainya. Ya, semua ini adalah karena kuasa kebangkitan Yesus itu. Walaupun mungkin dia tidak menampakkan diri secara fisik kepada kita. Dan ini yang menjadi
persoalan penting. Karena kesan kepada kuasa kebangkitan itu memang ada. Dan telah ada. Dan telah dialami oleh ramai orang. Persoalannya adalah, adakah penampakan Yesus ini sendiri telah terjadi dalam hidup kita? Ya, bagaimana penampakan Yesus ini memberi kesan kepada kita, terutama dalam hidup sementara kita hidup di dunia ini, dan juga sesudahnya, yaitu selepas kita meninggalkan dunia ini. Bagaimana penampakan Yesus ini yang menyatakan kebangkitannya benar-benar menjadi sesuatu yang telah bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita. Ini yang perlu kita pikirkan, karena kita perlu membuat satu keputusan mengenai perkara ini. Kita perlu membuat satu keputusan. Ya, kuasa ini telah diberikan kepada kita, tetapi kita perlu membuat keputusan. Dan saya secara pribadi, saya mau terus mendorong kita semua agar kalau belum menerimanya, sekaranglah waktunya. Terima dan ambil kuasa kebangkitan itu melalui penampakan Yesus dalam hidup Anda. Karena saya percaya hanya ini saja caranya untuk kita tetap teguh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini yang telah sekali lagi mendorong dan menguatkan kami melalui penampakan diri-Mu, baik pada masa lalu maupun pada masa ini melalui firman-Mu. Kami berdoa supaya melalui pengalaman penampakan diri ini yang dicatatkan, yang terdapat dalam Alkitab, yang menjadi wadah kepada kami untuk mencari, merasai, dan menerima kuasa kebangkitan ini, akan dapat terus-menerus mendorong dan membukakan hati kami kepada kuasa dan juga pimpinan Tuhan sendiri. Bukan saja untuk meneguhkan kami secara pribadi, tetapi mendorong untuk kami terus-menerus rindu dan berkobar-kobar untuk memberitakan pemberitaan Injil Tuhan kepada dunia. Kiranya Tuhan terus memimpin kami. Kiranya dengan pimpinan ini kami akan terus berjalan di dalam kuat kuasa Tuhan sendiri, sehingga nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan di dalam kehidupan kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur semua ini. Amin. Amin. Sekarang jemaat Tuhan, sebagai respon kita daripada firman Tuhan yang sudah kita dengar sebentar tadi, marilah kita mengakui iman kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat, yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan sebab dia satu dengan Bapa, maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita dia disalibkan semasa perpindahan Pontius Pilatus, dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit pula menurut yang dibuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga, dia duduk sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan keampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin.
Sekarang jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama doa Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sekarang jemaat Tuhan, mari kita menerima berkat daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya. Amin. Sekarang mari kita bersama-sama di dalam lagu kesyukuran. Haleluya.